antum nanti balik ke kampung halaman habis kuliah di Pekanbaru, khatam Riyadhus Shalihin ini, saya tidak minta kalian buat pengajian tablik akbar semua bupati wali kota datang karena musim kampanye. Bukan itu. Yang penting buatlah pengajian. Tak ada yang datang Ustadz, cuman saya sendiri. Hidupkan aja kamera tuh streaming. Hidupkan sendirian tuh. Tak ada yang ikut Pak Ustadz, simpan rekamannya. Mungkin viralnya nanti sesudah mati. Kenapa tak dibuat Allah viral waktu masih hidup? Dijaga Allah dari riya dan sum'ah. Allah sayang sama kita. Orang yang husnuzon sama Allah tak pernah berburuk sangka dengan keputusan Allah. Semua keputusan Allah itu baik, walaupun menurut pandangan manusia tak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bisanadihi, dengan sanadnya, dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, babun, bab fit tafakkuri, tentang tafakkur. Tafakkur itu kerja akal. Fi azimi makhluqatillah ta'ala, bertafakkur, berpikir tentang kebesaran makhluk ciptaan Allah. Wa fana'id dunya, berpikir tentang fana, hancur, binasa, dunia ini akan hilang. Wa ahwalil akhirah, huru hara akhirat, dari mulai dunia kiamat hancur, langit terbelah, gunung tercabut, kerak bumi bergelombang, air laut naik ke darat, lalu kemudian dahsyatnya bangkit dari kubur, lalu kemudian di padang mahsyar dilanjutkan dengan, dan seterusnya. Wasairi umurihima, dan semua perkara yang terkait dengan kehancuran dunia dan huru hara hari kiamat. Wa taqsirin nafsi, tentang keterbatasan diri manusia, lemah. Kita ini tak ada daya, tak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Wa tahzibiha, bagaimana menghaluskan akhlak budi pekerti diri manusia. Karena sifat manusia ini tamak, jahat, bakhil. Bagaimana menghaluskan sifat manusia? Wa hamliha 'alal istiqamah, lalu membawa jiwa manusia ini memiliki satu sifat yang paling diinginkan orang bertakwa adalah istiqamah. Ini nama bab yang sedang kita kaji. Biasanya nama bab habis bab ayat, habis ayat hadis. Sekarang ayatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama a'izukum biwahidah, aku memberikan nasihat kepada kamu biwahidah, satu. Apa nasihatnya? Antaqumu lillah, beramallah, tolong agama Allah ini. Masna, berdua, wa furada, atau sendirian. Menolong agama Allah ini kalau ada kawan bisa diajak berdua. Kalau tak ada kawan yang bisa diajak, sendirian. Tak usah takut menolong agama Allah ini sendirian. Alhamdulillah ada kawan yang bisa diajak biker subuhan. Ada kawan yang bisa diajak ustadz-ustadz kita yang masih ada luang waktu. Ada kawan yang bisa diajak
masyarakat perumahan. Kalau tak ada lagi kawan yang bisa diajak, sendirian. Nabi Musa sendirian, tak ada Bani Israel bisa diajak, saudaranya tinggal satu-satu, tak bisa diajak, sendirian. Nabi Nuh sendirian, anak kandung pun tak bisa diajak. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, marilah naik ke atas perahu bapak. Nabi Nuh, anak tak bisa diajak, bini pun tak bisa diajak, sendirian. Tolong agama Allah. Masna, berdua kalau ada kawan, tak bisa berdua, wa furada, sendirian. Summa, setelah itu, tatafakkar, berpikir. Terbalik macamnya ayat nih Pak Ustadz. Mestinya berpikir dulu baru menolong agama Allah. Ini kata dia, tolong aja dulu agama Allah ini, setelah itu berpikir. Jadi menolong agama Allah ini tak usah terlalu banyak pikir. Sekarang banyak orang tidak menolong agama Allah karena terlalu banyak pikir. Kau udah ada buat pengajian, nanti kalau kau buat pengajian jamaahnya ada apa tidak Pak Ustaz? Masalah ada tak ada jamaah itu tak penting. Yang penting buat aja pengajian. Habis sholat zuhur jamaah sekalian, kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin. Habis zuhur satu hadis, habis asar satu hadis, habis maghrib satu hadis, habis isya satu hadis, habis subuh satu hadis. Tak usah banyak-banyak. Saya mau begitu. Antum nanti balik ke kampung halaman habis kuliah di Pekanbaru, khatam Riyadhus Shalihin ini. Saya tidak minta kalian buat pengajian tablik akbar, semua bupati wali kota datang karena musim kampanye. Bukan itu. Yang penting buatlah pengajian. Tak ada yang datang Ustadz, cuman saya sendiri. Hidupkan aja kamera tuh, streaming. Hidupkan sendirian tuh. Tak ada yang ikut Pak Ustadz, simpan rekamannya. Mungkin viralnya nanti sesudah mati. Kenapa tak dibuat Allah viral waktu masih hidup? Dijaga Allah dari riya dan sum'ah. Allah sayang sama kita. Orang yang husnuzon sama Allah tak pernah berburuk sangka dengan keputusan Allah. Semua keputusan Allah itu baik, walaupun menurut pandangan manusia tak baik. Summa tatafakkaru, berpikirlah. Sekarang banyak orang tak berpikir. Kenapa tak berpikir? Karena memang otak tidak ada waktu untuk berpikir. Saking sibuknya di grup WhatsApp, sibuk menengok grup, sibuk menengok FB, sibuk menengok TikTok, sibuk menengok Twitter, sibuk menengok YouTube, sampai tak sempat otak ini berpikir. Makanya kita disuruh bangun malam supaya berpikir. Bangun malam, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, habis itu duduk berpikir. Aku ini mau kemana sesudah ini? Apalah gunanya kita bangun malam tuh Pak Ustaz? Supaya berpikir. Karena siang tak bisa berpikir, ramai orang, banyak tamu, jumpa orang. Saya tak sempat saya berpikir, jumpa ini. Kapan lah Ustaz berpikir? Malam. Sedang hening, semua orang, tamu tak ada, santri tidur, sendirian, situ saya berpikir. Kemana aku sesudah ini? Jadi kalau mati ini macam mana? Apa yang mau dibawa amal? Tatafakkar, berpikir. Surat Saba ayat 46. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran malam dan siang. Dulu malam apa siang? Dulu malam apa siang?
Hah? Kata ibu-ibu dulu siang, kata bapak dulu malam. Dulu malam apa siang, Bu? Yang malam. Kalau rumah makan siang malam. Kalau ikut ayat Quran, waqtila fil laili, kata dia, malam dulu. Satu Syawal itu siangnya ini satu Syawal atau malamnya duluan? Malamnya duluan. Ramadan itu siangnya duluan atau malamnya? Malamnya duluan. Nampak anak bulan langsung terhitung satu Ramadan, sembahyang tarawih malam pertama, besoknya siang baru puasa hari. Malamnya dulu satu Syawal takbir, barulah besok. Saya tanya Ustadz tadi, Ustadz di mana kemarin Idul Fitri? Di Payakumbuh. Idul Fitri Jumat apa Sabtu? Sabtu Pak Ustadz. Oh. Idul Fitri 1 derajat apa 3 derajat? Malam dulu baru siang. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. La ayat, itu semua adalah ayat. Penciptaan langit, ayat. Penciptaan bumi, ayat. Penggantian siang dan malam, ayat. Ayat apa namanya? Selama ini yang kita tahu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selama ini yang kita tahu ayat dalam surat, nama suratnya Al-Fatihah, nama ayatnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ternyata ada ayat di luar itu, namanya ayat alam semesta, atau istilahnya ayat kauniyah. Pergantian siang, malam, langit, bumi, ini semua ayat. Jadi kalau gitu kita membaca dua, ayat yang tersurat dan ayat yang tersirat. Membacanya pakai apa? Pakai akal. Membacanya pakai akal. Membaca pakai mata, Pak Ustadz. Pejamkanlah mata. Bisa orang membaca. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Banyak saudara kita tunanetra tak bisa menengok tapi bisa membaca. Berapa banyak pula yang bermata tapi tak membaca. Membaca alam semesta tidak pakai mata, tapi pakai akal. Akal bukan otak. Karena kalaulah akal itu otak dan otak itu akal, berarti ayam berakal. Karena ayam berotak. Berarti kambing berakal karena kambing berotak. Tidak semua yang berotak itu berakal, tapi semua yang berakal berotak. Yang tak ada otak, kasih otak-otak. Yang tak berakal, kasih minum ayaka. Akal kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Kalau ada ayam mengeram, diserang sama ular kobra, dia membela telurnya, anaknya menetas dibelanya sampai mati-matian, maka yang dipakainya itu bukan akalnya, karena ayam tak punya akal. Kalau ayam berakal, wajib dia puasa Ramadan. Lalu apa yang dipakainya? Insting. Namanya basic instinct. Bahasa Arabnya gharizah. Bawaan. Kalau ada angsa baru beranak kecil, dikejarnya omak-omak balik membeli bawang. Takut anaknya diganggu. Angsa tak berakal. Apa itu? Insting, bawaan. Anehnya ada manusia memasukkan anaknya ke dalam kardus, diletakkannya di pintu rumah ustadz. Pulang ustadz itu ceramah, nampaklah anak dalam kardus. Akhirnya dikasihlah nama anak itu bin kardus.
Manusia tak berakal. Lebih parah lagi, tak ada insting, tak ada sifat bawaan. Jadi Allah SWT beri kita yang namanya akal. Tugas akal ini adalah berpikir. Ada satu neraka khusus untuk orang yang tak memakai akal. Namanya neraka sa'ir. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, dan kami mau berakal, mau berpikir, kami tak akan masuk neraka sa'ir. Kalau yang tak sholat, nama nerakanya saqar. Masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka saqar? Lam naku minal musallin, kami tak sembahyang. Tapi ada yang khusus satu neraka, namanya neraka sa'ir, karena tak berpikir. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, mati. Apa bedanya sama bodat? Apa itu Ustaz? Nanti cari di kamus. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran malam dan siang, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Tapi tidak dibilang linnas, itu adalah ayat-ayat bagi manusia. Tidak. La ayatin liulil albab. Ulil punya, albab akal. Liulil albab, bagi yang punya akal. Bagi yang tak punya akal, tidak. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, yang berakal memikirkan bagaimana penciptaan Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bintang, bulan, matahari, Big Bang, ledakan besar, jadilah planet-planet. Akhirnya muncullah satu ilmu, namanya ilmu astronomi. Bedanya dengan astrologi, astronomi ilmu yang membahas tentang makhluk langit, penciptaan bulan, bintang, planet. Sedangkan astrologi hubungan planet dengan nasib manusia, itu astrologi. Bila Anda lahir bulan April, bintang Anda adalah Taurus. Jangan kena hujan, gembung. Karena Taurus itu kambing. Jangan menikah dengan Pisces, karena Pisces itu ikan, nanti berkelahi, karena ikan di air, kambing di darat. Kambing kena air, masuk angin. Itu nama ilmunya astrologi. Astrologi tidak dianjurkan, bahkan haram. Kalau sampai orang lebih meyakini astrologi, haram hukum. Maka yang dianjurkan dipelajari itu adalah astronomi. Matahari tenggelam sore, sebelum matahari tenggelam itu muncul anak bulan di ufuk barat tempat matahari tenggelam. Menurut satu pakar, 3 derajat dia baru disebut anak bulan. Menurut pakar yang lain, 1 derajat pun anak bulan juga. Kenapa 3 derajat? Karena 3 derajat itulah cahayanya bisa lebih kuat daripada syafaq, mega merah, waktu matahari tenggelam. Ilmu itu disebut dengan ilmu astronomi. Tapi katanya Pak Ustadz ilmu hisab, karena dia main hitung-hitungan. Hitung menghitung itu bahasa Arabnya ilmul hisab. Jadi bagus ilmu astronomi. Jadi kalau ada, saya mau masuk fakultas astronomi Pak Ustadz, bagus. Tentang langit, inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi. Berpikir tentang bumi, berapa lapis bumi. Lapisan pertama, di bawah bumi ini sekian meter, ada lagi hitam. Akibat dari tanah Pekanbaru Riau ini kan gambut. Gambut ini adalah kayu-kayu, batang kayu yang membusuk
lalu setelah ribuan tahun menggumpal dia menjadi hitam, legam, batu bara. Lalu kemudian fosil-fosil dari binatang-binatang menjadi minyak bumi. Minyak bumi yang paling berkualitas sedunia. Saya jumpa dengan pakar minyak, saya tanya, minyak di dunia ini manalah minyak? Ada satu minyak, namanya minyak emas, Pak Ustadz. Saking kan hebatnya. Di mana itu letaknya? Di Minas. Di Riau ini rupanya minyak yang paling berkualitas. Tapi jalan yang paling hancur pun di Riau ini. Sampai meninggal loh. Di mana itu? Jalan Kamboja. Ada yang meninggal gara-gara jalan berlubang. Alhamdulillah sekarang sudah diaspal. Berkat bantuan dari saudara-saudara kita anggota legislatif. Tapi karena aspal itu tidak melihat partai, dia tetap hitam warnanya. Datang mereka, ditengok mereka, malu kita. Masa sama tamu berdatangan. Datang Pak Jenderal Edi Rahmayadi dan rombongan satu bis ke dalam. Tengoknya jalan. Apa perlu saya aspal jalan ini Pak Ustadz? Jangan Pak, ingat Bapak kan Gubernur Sumatera Utara. Oh iya, lupa dia sangkanya wilayah kekuasaannya sampai ke jalan kampung jalan. Berpikir tentang bumi ini, maka muncullah satu ilmu namanya ilmu geologi. Saya Pak Ustadz mau masuk fakultas geologi. Jangan masuk geologi. Itu ilmu kafir, masuk neraka. Kalau mau belajar, masuk fakultas Usuluddin. Itu jurusan tafsir. Itu yang dibahas namanya ayat yang tersurat. Tapi orang yang masuk fakultas geologi itu membahas ayat yang tersirat. Bagus kalian masuk fakultas geologi. Kalian gali tanah, ini namanya batu bara. Gali tanah, ini namanya nikel. Gali tanah, ini namanya emas. Gali tanah. Besi yang paling bagus kualitasnya di seluruh dunia ini adalah besi dari Luwu, Sulawesi Tengah. Luwu. Besinya ringan tapi terkeras di dunia. Kenapa bisa begitu? Karena besinya bercampur dengan nikel. Nikel bercampur besi, akhirnya besi itu lebih keras dari besi yang lain dan lebih ringan. Beda sama besi tempat kita. Besi tempat kita di Sumatera ini berat dan tidak keras. Oleh sebab itu, maka Gajah Mada, Hayam Wuruk, Empu Gandring, Empu Tantular dari Majapahit mengambil besi-besi dari Luwu dibawa ke Jawa untuk dijadikan keris dan tombak. Lalu kemudian mereka pun ke danau paling dalam di dunia. Tulis danau paling dalam di Indonesia, di Luwu itu. Lalu kemudian pas mereka menggali-gali, menyelam ke dalam, Danau Matano namanya. Itu alam, kami naik sampan di atas Danau Matano. Udah sampai di tengah, dikasih tahu orang, Ustadz, inilah danau terdalam di dunia. Orang tuh kasih tahu udah di tengah. Tinggal minta ke pinggir kan. Menyelam orang tuh ke dalam. Pas menyelam di dalam, dapatnya lah balik umur ratusan tahun. Disampul balik, di sampulnya itu ada permata rubi, tapi bukan rubicon. Ada permata zamrud, ada permata macam-macam. Inilah yang kami temukan di dalam ini Pak Ustadz. Umurnya ini ratusan tahun. Inilah besi yang terkeras di dunia karena bercampur dengan nikel. Saya pula paling suka dengan pisau-pisau senjata tajam ini. Pas menengok itu dalam hati saya, kok maulah orang ini mengasihkannya ke saya. Jadi maksudnya apa nih Pak? Ini mau kami serahkan ke Ustadz.
kasihkan ke saya. Hebat Indonesia. Besinya, nikelnya, emasnya, Papua. Emas. Membongkak-bongkak emas. Andailah emas Papua itu dibangunkan ke Papua, terpleset-pleset orang Papua itu. Keramik semua jalan itu. Mungkin kan hebat. Andailah minyak Minas itu dikasihkan ke orang Riau, habis anak muda ini terpleset semua jatuh. Marmer semua jalan. Tak usahlah kita bahas, sakit hati nanti. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, itu semua adalah la ayat. Jadi anak-anak kita, anak saya tak saya paksa untuk masuk fakultas usuluddin jurusan tafsir. Kalau mau Hazik, kau mau kemana nak? Jurusan tafsir, silakan. Tapi kalau dia tak mau, aku lebih tertarik lagi ilmu geologi, bah, masuklah geologi. Aku mau belajar fisika kimia, silakan. Semua itu adalah la ayat. Itu semua adalah ayat. Kau sudah mengkaji ayat yang tersurat, udah Pak Ustadz, kami udah kaji tafsir. Kau sudah mengkaji ayat yang tersirat, sudah Pak Ustadz, kami sudah mengkaji ayat langit, ayat bumi, ayat siang, ayat malam. Kau? Saya baru ayat-ayat cinta Pak Ustadz. Ilaha illallah. La ayat. Asal kata ayat itu apa? Ayat itu artinya tanda. Tiba-tiba sepanjang jalan di Riau ini penuh dengan umbul-umbul. Di dekat airport, baleho sebesar-besarnya. DPRD kabupaten, kota, provinsi, bupati, gubernur mengucapkan selamat datang. Rupanya mau datang menteri. Kami mau pengajian ke Pangkalan Kerinci. Pinggir, simpang mau ke Siak. Berhenti kita dulu. Kenapa berhenti? Ada yang mau lewat. Biasanya dua gendang ini kalau tak orang mati, pejabat. Tentara polisi berbaris menjaga simpang-simpang. Rupanya pejabat. Itu ayat. Itu artinya tanda-tanda pejabat. Tiba-tiba datang pejabat-pejabat ke masjid. Itu ayat juga itu. Tanda-tanda udah dekat pilkada, pilpres, pilgub. Semua yang tak bertudung berjilbab. Itu ayat juga itu. Ayat. Tanda-tanda. Tapi ini semua adalah inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. La ayat, itu semua adalah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Yang tahu itu siapa? Liulil albab, orang yang berakal. Ada musabakoh, perlombaan. Tapi bukan musabakoh tilawatil Quran. Musabakoh otak. Lomba otak internasional. Otak yang paling murah, otak dari Jerman. Karena udah sering kali dipakai. Otak dari Jepang murah, otak dari Jepang pun murah, otak Amerika. Yang paling mahal, otak dari Indonesia. Masih fresh. Belum pernah dipakai. Otaknya dari Jepang tuh udah hancur, asik dipakai. Gue pikir keluar Yamaha, gue pikir keluar Toyota, gue pikir keluar Honda. Otak dari Indonesia ini paling mahal. Belum pernah. SMK. Alhamdulillah, ada rumahnya. Ingat jemaah masih. Alladzina yadhkurun, siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurun Allah, orang yang berzikir mengingat Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan zikir Allah itu adalah bid'ah,
Tak boleh kata dia berzikir Allah Allah. Inilah dalilnya. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang berzikir menyebut mengingat Allah. Kapan? Qiyaman, tegak. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubihim, berbaring. Asal kata junubihim, samping. Maksud samping, berbaring. Waktu tegak, waktu duduk, waktu berbaring, berzikir. Bisa? Saya berzikir Pak Ustaz, kapan? Pas selesai sholat. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Habis itu berhenti. Maka kita ini disuruh berzikir tegak, duduk, berbaring. Zikirnya apa? Allah, 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 Allah. Di mana letak zikir itu? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Letak zikir itu di qalb, di jantung. Allah, 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 Allah. Inilah makna ayat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, waktu tegak. Waktu berjalan itu antum tetap dia jalan. Allah, Allah, Allah. Ada yang mengajarkan zikir nafas. Nafas kita itu kan dua. Sekali tarik, sekali hembus. Ditarik dulu baru dihembus. Apa yang mau dihembus kalau tak ditarik? Tarik dulu dari hidung, baru hembus dari tariknya itu Allah, hembusnya tak berbunyi, dia di dalam aja. Macam mana mau tarik berbunyi? Allah, tak berbunyi dia, tak bersuara. Itu ijazahnya dari Syekh Najmuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi. Jadi di situ di Mesir tak ada pakai tasbih. Dalam hati saya, kenapa orang ini berzikir tak bertasbih? Sebelum saya tanya, dijawabnya duluan. Kami di sini tak bertasbih Abdul Somad, kata dia. Karena zikir kami di sini pakai napas. Kalau sudah jazam, kalau sudah lazim, kalau udah putus, dia tak putus zikir nih 24.000 sehari semalam, kata Syekh Najmuddin. Rupanya napas itu kalau ditarik dihembus tak putus. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Zikir itulah yang diajarkan ke orang yang di ICU. Zikir napas itu. Macam mana mau mengajarkan orang di ICU la ilaha illallah? Dia tak bisa bercakap lagi. Bisikkan ke telinganya. Napas kau tu tariknya Allah, hembusnya Allah. Sekarang mungkin belum lagi. Nanti pas sudah terbaring di ICU barulah ingat nih, ingat kaji subuh. Dipasang sini, pasang sini, pasang. Apa lagi mau dibuat situ? Itulah anak menantu cucu semua tak boleh masuk, tak boleh masuk. Kami pun disuruh orang tuh ngantri pas ke rumah sakit, ngantri belum jam kunjungan, sampai di dalam cuma 2 orang boleh masuk ke dalam. Apalah zikir di ruang ICU itu, la ilaha illallah, mana bisa zikir napas tuh. Orang itu cuma di dalam kan itu dia. Allah, 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 sampai akhirnya malaikat mencabut, yang keluar adalah Allah. Napas itu, nyawa itu keluar waktu berhembus. Waktu hembusan terakhir itu Allah. Itulah maka orang mati itu biji matanya terbuka. Semua orang mati biji matanya terbuka. Kenapa terbuka? Menengok ruh itu keluar. Waktu berhembus itu keluar. Tandanya dingin dari ujung kaki. Udah ada yang dingin ujung kaki?
Dari ujung kaki, naik ke lutut, naik ke paha, naik ke pinggang, naik. Kalau berkeringat badan belakang ini. Habis main bola berkeringat, tidurlah di atas semen. Itu bagian pinggang tuh basah apa tak basah? Tak basah. Begini dia bentuk badan tuh. Ini kaki, ini bahu. Bagian tengah ini belobang dia. Tapi kalau antum mati, tulang belakang ini turun ke bawah. Mana tahu nanti bapak bangun pagi, gini kan bawah. Kalau udah tak masuk lagi tangan, la qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu ruh itu lewat, tulang belakang itu pun turun ke bawah. Push, ke bawah. Dia pun keluar dari hidung, berhembus. Itulah biji mata itu nampak. Bini pun takut menengok biji mata itu terbuka. Yang katanya sekarang buah hati belayan jiwa itu waktu kalian hidup itu. Setelah keluar roh itu dari mulut, bini itu pun pergilah ke masjid mencari Pak Imam. Minta pejamkan mata abang tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna insyaallah bikum lahiqun. Habis. Selesai, tamat hidup di dunia. Alladzina yadhkuruna Allah berzikir waktu tegak qiyaman wa qu'udan waktu duduk wa ala junubihim waktu berbaring. Tapi apakah hanya sekedar berzikir? Wa yatafakkar. Zikir itu di sini. Berdegup dia. Berdegup, berdetak. Di situlah letak zikir itu. Dada, di dalam dada ini ada namanya qalb, di dalam qalb ini ada namanya ruh, di dalam ruh ini ada namanya sir. Situlah letak zikir. Yang berzikir itu di sini. Mulutnya menyebut la ilaha illallah, zikirnya di sini. Bisa tak dikonekkan? Antum sebut Abdul Somad di sini, Abdul Somad juga di sini, bisa? Mulut antum diam, tapi antum menyebut Abdul Somad, bisa? Tak kedengaran dia, kita sendiri aja mendengar. Kedengaran kan? Abdul Somad di sini dia. Begitu juga aja. Allah, 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 Allah. Asal lupa, balik. Asal lupa, balik. Macam bawa motor. Macam bawa motor. Kadang-kadang agak-agak lupa, naik dia ke trotoar kan. Balikin lagi. Pernah antum ngantuk naik bawa motor. Begitu kan? Agak-agak ngantuk, balikan lagi. Nyetir pun gitu juga, agak-agak ngantuk. Begitulah zikir. Perumpamaan. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan. Zikir itu di sini. Tapi orang ulil albab ini tidak hanya berzikir, wa yatafakkarun. Betafakkur, tafakkur tuh di sini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berpikir tentang langit dan bumi. Lalu kemudian kalau sudah sejalan antara zikir dengan pikirnya, apa yang keluar dari mulutnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Dan yang keluar dari mulutnya adalah subhanak, maha suci engkau. Orang yang sejalan antara zikir dan fikir, maka yang keluar dari sini adalah tasbih. Tapi orang yang tak sejalan antara zikir dan pikir, terlalu banyak pikir, kurang zikir, sombong. Terlalu banyak zikir, kurang pikir, pesok. Seimbang. Einstein itu terlalu banyak pikir, tapi tidak
Berapa tadi zikir tadi Pak Ustaz? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah 100. Saya usahakan itu setiap kajian Rabu subuh 100. Di Aceh ada namanya ratib seribeh. Seribeh 1000. Kami dulu waktu bersuluk sehari 15.000. Itu maka tasbihnya itu kencang. Allah, 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 Allah. Saya dulu tak tahu. Apalah tasbih atu-atu di rohul. Kan kencang loh. Apa dibaca orang? Baru paham rupanya orang tua wajib sehari 5.000. Jadi dia mau ngejar setoran itu. Allah, Allah, Allah. Kita nih semakin tua kita nanti, semakin bercakap tak berhenti. Saya udah banyak jumpa orang tua, bercakap tuh tak berhenti terus macam CD rusak. Berulang cerita yang 5 menit yang lalu diulang balik. Tapi waktu ke rohul, orang ini tak banyak bercakap. Orang-orang tua di rohul itu tak banyak bercakap. Satu tanya kita, satu jawab. Dari mana tuh? Simpang Kumuh. Berapa Kumuh? 70. Kenapa orang ini tak bercakap? Rupanya dia punya target. Sehari mesti berzikir 5.000. Naksabandiah itu wajib 5.000. Itulah maka kita kalau udah lewat 40, 50, 60, 70 mesti banyak berzikir. Kalau tidak nanti banyak bercakap. Saya udah banyak berjumpa orang tua bercakap tak berhenti. Aku sumbatkan aja sambil belajar buku mencum. Kita ini makin tua mesti banyak berzikir. Maka jamaah ini kadang heran. Datang dia ke rumah bertamu. Ternyata Ustaz Somad ini pendiam ya. Mimbar itu apa yang mau bercakap lagi? Apa yang mesti bercakap? Saya ini banyak bercakap waktu sedang mengajar, membacakan kitab, sedang ceramah. Kalau di rumah ini diam, apa guna cakapnya? Mesti lebih banyak berzikir sama berpikir. Kalau orang hatinya berzikir, otaknya berpikir, yang keluar dari mulutnya tasbih. Tapi kalau hatinya lalai, otaknya memikirkan dunia, maka yang keluar dari mulutnya sumpah serapah, cakap tak berhenti. Semua di komen. Nampak orang besar pakai baju kecil, orang kecil pakai baju besar. Dulu yang di komen itu tetangga muka, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri. Sekarang yang di komen, semua di komen. Facebook pun bertanya, apa yang Anda pikirkan? Kata Facebook. Semua komen, TikTok komen, YouTube komen. Dan ada orang sekarang menonton YouTube, yang ditontonnya bukan ceramah, tapi komennya aja. Dan ada pula di grup-grup itu gambar orang meninju, sampai bengkak-bengkak. Ini yang tidak pernah komen. Jadi memang dunia zaman komen sekarang. Jadi yang selamat di akhir zaman ini siapa Pak Ustaz? 2. Orang yang berzikir dan berfikir. Selamat insya Allah kalau kita berzikir berfikir. Ayat yang ketiga. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak menengok onta, bagaimana onta diciptakan? Onta ini makhluk yang paling unik. Onta bisa tidak minum berbulan. Onta paling tahan berjalan dari Makkah ke Madinah 8 hari 8 malam membawa Nabi Muhammad SAW. Lebih beruntung onta itu lagi daripada Abu Lahab. Onta binatang tapi pernah membawa Nabi. Abu Lahab manusia tapi menyakiti Nabi. Lebih baik jadi onta apa jadi Abu Lahab? Bagus lagi jadi onta. Kenapa onta? Maka keluarlah pakar onta. Mulai bulu onta, daging onta, punuk onta, leher onta, turun onta, kencing onta, susu onta, spesialis onta.
mengkaji tentang masalah onta. Anehnya Indonesia ini, onta tak ada, tapi namanya ada. Onta. Sepeda pun yang panjang, sepeda onta. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Pandanglah langit, bagaimana Allah meninggikan, mengangkat langit. Bin ghairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiangnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Pandanglah bukit, bagaimana Allah menancapkannya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Pandanglah bumi, bagaimana Allah menghamparkannya. Fadzakir. Setelah engkau berpikir, fadzakir, ingatkan orang. Berpikir dulu baru mengingatkan, atau mengingatkan dulu baru berpikir? Berpikir dulu. Tengok onta, cuman Allah menciptakan makhluk yang unik, yang luar biasa, yang tahan. Makanannya duri. Pokok-pokok yang berduri itu habis dikunyah onta. Antum udah dapat videonya. Saya dikirim orang. Kalau sudah sering disakiti, duri pun menjadi nikmat katanya. Gambar onta sedang mengunyah duri-duri. Luar biasa. Wa ilas sama, bagaimana langit menengok. Jadi kita itu disuruh berpikir yang dekat-dekat aja. Nampak bangun pagi orang Arab, tengoknya onta. Tengok ke atas, langit. Tengok ke bawah, bumi. Tengok ke samping, gunung-gunung. Pikirkan yang dekat-dekat, tak usah berpikir yang jauh. Kadang masyarakat jamaah ini berpikir yang jauh. Ustaz, nanti kalau kita sampai ke bulan, kiblatnya kemana? Apa yang kau pikirkan itu? Pikirkan aja yang dekat-dekat ini dulu. Kita onta tak ada, tengok ke langit. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana Allah meninggikan langit. Tadi malam keluar berita, terjadi ledakan-ledakan di matahari. Kalau sampailah panas matahari tembus ke bumi tanpa ada lapisannya. Lapisannya itu yang menaungi, melindungi bumi ini bumi, itu ada lapisan yang menaungi, melindungi kita ini. Namanya lapisan ozon. Berapa tebal lapisan ozon itu? 600 km. Jauh 600 itu Pak Ustadz. Dari Medan ke Pekanbaru. Coba tengok arah penunjuk arah. Medan 600 km. Itulah tebalnya ozon. Jadi semua batu-batu meteor yang di atas langit sana, yang mau jatuh menimpa bumi, tak sampai ke bumi. Karena waktu melewati ozon yang 600 itu, macam es batu yang masuk ke kuali panas. Es batu besar masuk ke kuali panas. Apa yang terjadi? Cair. Akhirnya ada juga yang mencair sampai sebesar bola kasti, jatuh di Amerika. Bang! Jadi danau. Rupanya dulu terjadi ledakan besar di dunia ini. Jatuh batu meteor yang sangat besar. Itulah yang mematikan dinosaurus, yang menyebabkan berpisahnya Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Apa bukti bahwa Kalimantan dan Sumatera itu dulu satu pulau? Ikan haruan yang ada di Kalimantan, orang Banjar menyebutnya haruan, ada di Sumatera, namanya ikan ikan gabus, iwak gabus. Gabus haruan itu podo sama ikan badau. Mana mungkin ikan itu melompat ke Kalimantan? Mana pula mungkin ikan Kalimantan itu melompat ke Sumatera? Itu artinya tanah itu dulu satu. Tapi Australia tidak satu dengan Sumatera. Karena kalau Australia satu dengan Sumatera, adalah kanguru di sini? Tak ada. Yang ada Kang Maman. Mohon maaf Kang Maman yang itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengoklah gunung-gunung bagaimana ditancapkan. Kalau kita pergi ke Sumatera Barat, nampak ada gunung yang berhadap-hadapan. Apa namanya? Singgalang Merapi.
bangun pagi di bukit tinggi atau di padang panjang, nampak Singgalang Merapi. Rupanya gunung yang di atas tanah ini sepertiga, yang di atas tanah ini sepertiganya, yang 2/3-nya di dalam. Jadi lebih besar ke dalam atau ke atas? Lebih besar ke dalam daripada ke atas. Jadi kalau nampak gunung Singgalang Merapi, itu sepertiganya yang di atas, yang 2/3 tertanam ke dalam. Ini kerak bumi, ini kerak bumi. Kerak bumi ini bergoncang. Kenapa kerak bumi ini? Kenapa tak bergoncang, Pak Ustadz? Tidak bergoncang karena ada pakunya. Apa pakunya? Itulah Singgalang Merapi, itu paku. Jadi kalau ada orang mengatakan kerak bumi ini bergoncang gara-gara tsunami kemarin, akhirnya gara-gara tsunami 2004 kerak bumi kata dia bergoncang. Datang satu profesor dari ITB, efek dari tsunami menggoncang kerak bumi di Sumatera. Semua masjid yang ada di Pulau Sumatera mesti diukur ulang arah kiblatnya karena kerak buminya bergoncang. Akhirnya diukur lah. Itulah sebab masjid di Pekanbaru moret. Masjid Akromunas Undri, tempat saya mengajar dulu, miring begini. Cuman saya berpikir, kalau kerak bumi di Jalan Ronggo Warsito bergerak, kenapa Masjid Agung An-Nur tetap kiblatnya? Jaraknya tak sampai 2 kilometer. Kenapa pula Ronggo Warsito bergerak, An-Nur Hang Tuah tak bergerak? Berarti teori ini tak valid. Pas tanya-tanya, memang betul Pak Ustaz. Kenapa sih ini Ronggo Warsito? Memang dari awal salah ukur. Jadi kerak bumi memang ada beberapa patahan-patahan, dan saya diundang oleh Pak Jenderal Ketua Badan Penanggulangan. Ayat yang terakhir, afalam yasiru fil ard. Kenapa mereka tidak mau berjalan di atas muka bumi ini? Yasiru, berjalan di atas muka bumi. Berjalan ke atas muka bumi ini, tengok Yordania. Sampai di Yordania nanti jumpa dengan Dead Sea, Dead mati, Sea laut, Dead Sea, laut mati. Kenapa laut mati? Apapun tak hidup di situ. Saking kan asinnya. Tidur kita di atas laut itu begini ya, tak tenggelam. Saking kan tinggi kadar asinnya. Apa yang terjadi di situ? Semua makhluk-makhluk yang bejat itu ditenggelamkan. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian dalamnya kami naikkan ke atas, bagian atas kami masukkan ke dalam, kami balikkan. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamud. Lalu kami hujani mereka dari atas dengan batu dari api neraka. Itulah azab bagi kaum Sadum. Nama kampungnya Sadum. Maka disebut perbuatan orang Sadum, Sodom. Menjijikkan. Apa gunanya kita jalan-jalan itu? Jalan-jalan. Nanti coba kalian kumpulkan semua umat kaum Sadum ini, bawa jalan-jalan ke Laut Mati. Sampai ke sana, kasih tahu. Inilah akibat perbuatan kalian kaum Sadum, kaum Nabi Lut. Jalan-jalan ke Mesir, sampai ke Mesir mau nengok piramid. Sampai sekarang belum terpecahkan bagaimana mengangkat batu-batu sebesar kulkas, beratnya 2 ton, bisa pula disusun sampai setinggi itu. Datang satu pakar dari Amerika, katanya itu dulu aslinya di dalam sungai, lalu batu itu disusun di dalam sungai, lalu sungai itu mengering, muncul piramid di atas. Datang pula sarjana dari Jepang, mengatakan itu disusun pakai tanah liat dengan kayu, dilicinkan tanah liat itu untuk macam hidrolik, lalu disusun pakai kayu-kayu, dinaikkan batu. Datang pakar dari Indonesia yang paling mudah, pakai jin, gitu, selesai. Tak usah berpikir. Apa lagi kalian payah berpikir hidrolik, tanah liat, pakai jin selesai ini, gitu. Orang kita ini memang mudah kali berpikir. Jalan-jalan ke Mesir menengok kemegahan Fir'aun, begitu hebatnya.
Masih ada jasadnya sekarang, terbujur di museum. Panjang umur, sehat badan, nanti kita jalan-jalan ke Mesir. Ikuti program jalan-jalan ke Mesir, kajian Riyadhus Shalihin. Nah, nabungnya sekarang, insya Allah berangkat 2053. Jadi yang udah meninggal, ikhlaskan aja lah tabungan itu kami pakai. Yang hidup 2053. Jalan-jalan kita menengok Fir'aun terbujur di museum Tahrir Square namanya, di samping Sungai Nil. Jalan-jalan pula ke kuil yang ada di Yordania. Buatan hituna minal jibali buyuta. Gunung-gunung tuh mereka pahat dijadikannya istana-istana. Seram juga menengok gunung-gunung yang jadi istana tempat tinggal, orangnya udah tak ada lagi. Jalan-jalan ke Turki, bagaimana peninggalan dari Konstantinopel. Jalan-jalan bagaimana Muhammad Al-Fatih mengangkat 70 kapal dalam satu malam. Dikepung dari sini tak bisa, dikasihnya kayu-kayu bulat pakai minyak oli, dinaikkan orang tuh kapal tuh menyeberang bukit. Bangun pagi terkejut orang, oh, gimana kapal ini bisa menyeberang tengah malam? Afalam yasiru fil ard. Kenapa mereka tak jalan-jalan di atas muka bumi ini? Fayanzuru, menengok. Saya baru pulang jalan-jalan dari Medan, menengok rumah Chong Afi, meninggal tahun 1921. Nanti kalau kalian ke Medan, singgah habis Istana Maimun ke kampung Cina, untuk menunjukkan bagaimana orang Melayu Islam bisa hidup bertetangga dengan tak Islam. Rumahnya sampai sekarang masih ada abadi. Tunjukkan, ini masjid yang dibangunnya masjid di Sipiro. Satu lagi dibangunnya masjid di Jalan Gang Bengkok, Medan. Maka disebut dengan Masjid Chong Afi. Walaupun dia tak Islam, tapi yang dikenang orang adalah kedermawanannya. Rupanya kita walaupun tak Islam, kalau dermawan dikenang orang. Walaupun Islam, kalau pelit dikenang orang juga. Jangan kau jadi orang itu pelit kali dia itu. Sampai mati kita diingat orang. Rumahnya 36 kamar, 2 lantai ke atas. Tunjukkan orang itu rumah. Lama saya teman, 36 kamar rumah kita, mati kita, tinggal. Yang dikenang orang adalah masjid yang pernah dibangun. Nah, makin kuat keyakinan saya. Mudah-mudahan adik-adik semua sebelum meninggal sempat bangun masjid, insyaallah. Itu yang tinggal, rumah tinggal semua. Karena anak cucunya kaya-kaya, jadi dijadikan orang itu rumahnya museum. Coba kita tak sekaya dia, habis rumah itu dibagi-bagi orang. Habis. Karena dia kaya, bisa dikunjungi orang museum. Ayat terakhir, hadis terakhir. Al-kayyisu, orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang otaknya jenius. Siapa orang yang cerdas? Mandana nafsahu, orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, ditahannya hawa nafsunya, lalu dia beramal untuk setelah mati. Nanti antum pergi ke Padang, ada masjid di tepi pantai, jalan, masjid. Masjid itu dibangun anak muda setelah menjual mogenya. Dijualnya mogenya, dibangunkannya ke masjid. Namanya Masjid Al-Mujahidin. Ditekannya hawa nafsu untuk pakai moge, hasilnya untuk membangun masjid. Tapi jangan gara-gara ini biker subuhan besok naik sepeda semua. Tiba-tiba hari Rabu depan, mana biker subuhan? Baru udah selesai pengajian jam, orang tuh baru sampai Tabik Gadang, Pak Ustaz. Kenapa lama kali sampai naik sepeda orang tuh semua? Tetap aja motor kalian tuh.
Tak usah jual, karena dijual pun tak bisa juga bangun masjid. Tetap aja motornya itu harganya 1 miliar, dijualnya, dibangunnya ke masjid. Ketika kalian pergi ke Padang jumpai orangnya, cemana dia bisa mengalahkan hawa nafsu. Padahal kita kalau naik motor moge itu kan sedap. Di manalah sedapnya naik moge itu Pak Ustaz? Waktu digas itu mata orang menengok kita. Oh, itu sedap. Lain dari itu tak ada sedap. Ustaz kalau tahu saya kan naik itu. Sedapnya itu waktu sedang digas, pelan, mata orang menengok dari celah-celah angkot turun. Itu sedap. Yang lain dari itu ada. Kenapa mesti laju naik moge itu? Karena kalau pelan panasnya minta ampun. Turun dari situ rasa membawa telur rebus rasanya. Naik uap mesin itu ke atas. Itu maka orang tuh pakai sepatu tebal, pakai jeans. Kenapa? Panasnya minta ampun. Bisa dikalahkannya hawa nafsu itu, dijualnya untuk bangun masjid. Luar biasa. Mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang kita tinggalkan kita nanti sesudah sudah mati. Banyak yang kita dengar waktu muda ini, kita pahamnya nanti setelah 20 tahun. Dan umur kalian ini kan sekarang 20. Saya nih sekarang 45. Nanti 2023, 2033, 2043 barulah kalian paham cakap saya ini. Oh, itu yang maksud Ustadz tuh kemarin. Nah, banyak hal yang tak bisa kita cerna karena belum cukup umur. Belum sampai umur kalian untuk menangkap yang saya ceritakan. Cuman menjelaskannya, nantilah kalian rasakan sendiri setelah 20 tahun. Oh, itu maksud Ustadz itu rupanya. Itulah kaji kita subuh ini. Pertemuan Rabu depan kita masuk bab yang ke-10.